Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini kita memiliki agenda dan kita mau mengerjakan yang sudah kita rancang. Tetapi mari kita terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dengan kita merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan pagi hari ini diberikan tema basa-basi bagian 2. Nats pembacaannya diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 13 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Kemarin kita sudah membahas tentang basa-basi yang terkait dengan bagaimana sikap kita dalam komunitas, yaitu gereja maupun di kelompok-kelompok dengan sesama kita. Dan kali ini kita akan mencoba melihat kembali basa-basi yang sering kali kita lakukan di hadapan Allah. Sikap penampilan atau tutur sapa yang sekedar formalitas saja, tanpa disertai dengan ketertarikan yang sungguh-sungguh terhadap pribadi yang kepadanya kita sedang berurusan, adalah satu interaksi yang lebih bersifat basa-basi. Ketika berbasa-basi sudah menjadi bagian dari keterampilan kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang mahir melakukannya. Celakanya kita bukan hanya melakukannya di dalam interaksi kita dan orang lain, tetapi bahkan di dalam hal relasi atau interaksi kita dengan Tuhan pun kita bisa menjadi orang yang pandai berbasa-basi. Sebagian kelompok yang berstatus umat pilihan, yaitu bangsa Israel, pernah terjebak sangat parah dalam jerat yang satu ini. Secara formalitas mereka melakukan berbagai ritus ibadah dari waktu ke waktu, tapi tanpa adanya kesungguhan hati. Di zaman Yesaya, mereka pernah ditegur keras oleh kesalahan mereka ini. Dan sampai kepada zaman Tuhan Yesus, mereka masih melakukan kesalahan yang sama. Mereka menekankan hari Sabat, mengutamakan peraturan-peraturan keagamaan yang dirumuskan lebih menurut adat istiadat mereka. Dan segala aktivitas yang bersifat lahiriah, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah basa-basi belaka. Bangsa Israel benar-benar telah menggantikan esensi ibadah yang sesungguhnya dengan adat istiadat atau tradisi yang mereka buat sendiri. Mereka telah terjebak di dalam tradisionalisme yang mengungkung mereka menganggap sebagai ibadah yang sejati. Ketika ibadah hati digantikan dengan ibadah lahiriah, maka hilanglah esensi dari ibadah itu sendiri. Karena inti dari ibadah bukan diukur dari aktivitas lahiriah, tapi diukur atas kesungguhan hati dan relasi manusia dengan Allah. Ibadah dengan segala perangkat liturgi dan puji-pujian yang seindah apapun akan tetap menjadi ritual yang bersifat basa-basi di mata Tuhan apabila ibadah itu tidak dilakukan berdasarkan relasi yang benar dengan Dia. Sebab itu, mari kita mulai memperbaiki diri kita. Hanya dan memiliki hati yang terus-menerus mau dan rela dikoreksi Allah, barulah kita dapat menjadi orang yang dikenan olehnya. Dan inilah ibadah yang sejati. Sebab itu, sebagai umat pilihan, mari kita mulai setia dan memiliki ibadah yang sejati dalam Tuhan, sehingga Allah sungguh dapat berkenan oleh kita. Agar kita diberikan kekuatan untuk memiliki ibadah yang sejati sampai akhir kehidupan kita. Mari kita akan berdoa memohon kasih dan karunia Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, dan kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kalau seringkali kami melakukan ibadah hanya sebagai
ritual saja, tanpa ada esensi yang lebih dalam, yaitu membangun relasi dan hubungan dengan Engkau. Sebab itu kami mohon pertolongan daripadamu, mampukan kami untuk kami melakukan ibadah kami dengan segenap hati, kami mengasihi Engkau dengan segala ketulusan hati kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Ibadah yang kami lakukan kiranya terus-menerus diperbaharui, sehingga itu menjadi sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, karena itulah ibadah kami kepada Tuhan, maka kami akan melakukannya dengan segala ketulusan dan kesungguhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita akan lakukan aktivitas kami hari ini dengan segala ketulusan dan kesungguhan di hadapan Allah. Haleluya. Amin.